Elshinta News and Talk. Budaya sehat jamu resmi menjadi warisan budaya tak benda di UNESCO. Penetapan dilakukan dalam forum sidang ke-18 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Kasane, Republik Botswana. Dengan demikian saat ini sudah terdapat 13 warisan budaya Indonesia yang masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Bagaimana perjalanan hingga akhirnya budaya sehat jamu dapat masuk ke dalam list UNESCO? Kita akan jumpai Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO di Paris, yang juga Ketua Delegasi RI untuk Sidang Komite Warisan Tak Benda UNESCO di Kasane, Botswana, Profesor Ismu Nandar. Elshinta News and Talk. Prof Ismu, kita cukup bangga ini Prof. Akhirnya jamu ya, budaya kita minum jamu akhirnya menjadi salah satu warisan tak benda di UNESCO. Ini bagaimana perjalanannya, ceritanya, di balik semua ini apa yang kemudian diperjuangkan Prof Ismu? Baik, terima kasih Mas. Ya, Alhamdulillah, jadi budaya sehat jamu. Jadi tidak hanya budaya minumnya ya, tetapi budaya mulai dari kita menumbuhkan berbagai tanaman yang bisa kemudian digunakan untuk membuat jamu, pembuatan jamunya, kemudian juga distribusinya barangkali ya, budaya minumnya tentu saja. Dan semua yang terlibat di dalam komunitas jamu itu yang Mas sudah sebutkan tadi, kita sudah mendapatkan status atau ditetapkan kemarin sebagai salah satu warisan budaya tak benda dunia di UNESCO. Jadi prosesnya sebenarnya cukup lama, ini sudah pengusulan sudah 2 tahun ya prosesnya, dari Maret tahun 2022 pada waktu itu sampai akhirnya ada proses evaluasi di Badan Evaluasi di UNESCO hingga kemarin sidang penetapannya gitu. Kira-kira begitu Mas. Oke, baik. Ini butuh berapa waktu ya? Ada rentang waktu ketika mulai diusulkan sampai kemudian ditetapkan, ini berapa lama Pak Ismu? Ya itu tadi, dari Maret 2022 hingga penetapannya baru kemarin itu. Jadi kira-kira hampir 2 tahun lah ya. Ya. Gitu ya. Pertimbangannya UNESCO kemudian menetapkan menjadi budaya sehat jamu ini menjadi warisan tak benda. Apa kira-kira Pak? Bisa dijelaskan juga Pak Prof Ismu? Ya, jadi pertama pertimbangannya tentu adalah setiap negara pihak yang sebutnya ya, negara anggota yang terlibat dalam konvensi warisan budaya tak benda itu berhak untuk mengusulkan budaya-budayanya untuk didaftarkan ke dalam daftar representatif namanya ya, warisan budaya tak benda UNESCO itu. Nah, tentu yang kita usulkan untuk kita daftarkan itu adalah memang budaya yang masuk dalam ranah warisan budaya tak benda. Ranah warisan budaya tak benda itu bisa festival, bisa ritual, bisa hal-hal yang terkait dengan praktek baik. Nah, seperti misalnya budaya jamu ini kan praktek ya, praktek mulai dari penanaman tumbuhannya tadi, kemudian bagaimana kita meracik jamunya dan seterusnya. Jadi itu yang pertama yang harus diusulkan itu memang budaya yang terkait dalam ranah warisan budaya tak benda ya. Kemudian kriteria kedua, elemen tersebut dengan diinskripsi di UNESCO itu akan meningkatkan visibilitasnya, itunya jadi semakin dikenal oleh publik ya, dan juga kesadaran untuk pentingnya budaya tak benda gitu. Jadi sebetulnya kita mendorong dengan diinskripsi ini kesadaran masyarakat tentang warisan budaya tak benda itu menjadi semakin besar. Kemudian kriteria ketiganya, usulan tersebut harus mengandung berbagai janji ya atau tekad Indonesia, terutama komunitas jamunya, untuk melestarikan budaya jamu itu. Jadi sebetulnya dilihat kemarin janji-janji yang kita tuliskan dalam nominasi itu dipandang baik juga gitu, karena akhirnya diinskripsi. Dan kemudian kemarin nominasinya itu melibatkan semua komunitas atau stakeholder yang terlibat. Nah ini kita dipandang baik ini.
dalam pelibatan berbagai komunitas jamu itu, mulai dari mbok-mbok jamu sampai dengan komunitas jamu yang kita kan juga ada perusahaan-perusahaan jamu yang sudah modern dan sebagainya. Nah ini semuanya komunitas jamu itu kemarin terlibat. Itu Mas, kira-kira berbagai hal yang menjadi kriteria dan untuk inskripsi dari jamu tersebut. Dari penetapan budaya tak benda ini, budaya sehat jamu ini, apa kemudian pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia terutama ya berkaitan dengan jamu ini? Apalagi kan kita sedang saat ini memasuki era global ya, globalisasi yang kemudian berbagai macam produk bisa kita dapatkan, tidak hanya jamu, dan barangkali bisa juga berpeluang menggeser jamu itu sendiri, Prof. Ismu. Betul. Jadi pertama tentu yang saya sampaikan tadi, salah satu kriteria itu adalah tekad kita untuk melestarikan ya, mewariskan budaya jamu ini dari generasi ke generasi, terutama kan generasi muda ya. Nah karena ya kalau yang generasi tua seperti saya ini kan berapa tahun lagi sih gitu. Jadi kalau kemudian generasi mudanya tidak kenal, tidak mau mewarisi ya, menjadikan budaya ini menjadi bagian dari kehidupan mereka, ya nanti bisa hilang gitu. Nah kita harus yakinkan. Nah kemarin dalam janji-janji itu termasuk dalam usaha misalnya mendokumentasikan lebih baik lagi berbagai resep-resep jamu, akan kemudian dimasukkan ke dalam pendidikan formal ya. Jadi bagaimana sekarang sudah ada sih beberapa institut, sekolah tinggi kesehatan yang memasukkan jamu dalam kurikulumnya, tetapi harus lebih banyak lagi. Dan kemudian ya menjadi bagian besar dari masyarakat kita. Kita ingat misalnya batik ya, batik dulu kan juga demikian, setelah diinskripsikan di UNESCO kemudian bisa menjadi budaya kita ya, budaya Indonesia yang dulu kan orang pakai batik itu hanya untuk kondangan, hanya untuk apa, tapi sekarang kan sudah menjadi budaya yang bahkan menjadi pakaian resmi ya dalam perkantoran dan sebagainya. Nah kita bisa hal itu juga gunakan untuk jamu juga ya, budayakan untuk jamu juga. Semoga ke depan jamu itu menjadi ya minuman kesehatan dan memang menjadi budaya minum jamu menjadi keseharian kita, keseharian masyarakat kita. Karena sebetulnya nenek moyang kita di berbagai daerah ya, walaupun memang yang terbesar saat ini mungkin di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi sebetulnya di semua budaya tradisional kita itu more or less jamu itu dalam berbagai bentuk dikenal juga. Nah ini jadi mungkin jamu itu mungkin ini ya ramuan rempah begitu ya Prof ya. Jamu itu berarti ramuan rempah begitu ya. Iya, esensinya kan begitu kan Mas ya. Jamu itu sebetulnya rempah-rempah kita, dan dari dulu kan terkenalnya, dan kalau kita lihat berbagai bangsa datang ke Indonesia itu kan karena itu ya. Dan juga sebetulnya usulan kita itu kemarin kan pas dalam pandemi COVID ya, kita ingin kontribusi kita di dunia bahwa budaya sehat jamu itu menambah imunitas dan sebagainya, ini kontribusi Indonesia untuk kemanusiaan ya, global. Baik. Gitu ya. Baik. Mudah-mudahan budaya jamu juga bisa kemudian dikenal di luar juga, karena saya dengar ada beberapa komunitas atau perusahaan jamu kita yang sudah dalam waktu dekat akan membuka cabang-cabang atau membuka kafe-kafe di luar negeri juga gitu. Baik Prof, terima kasih Prof. Ismu sudah berbincang, dan terima kasih juga yang sudah memperjuangkan jamu ini masuk ke kancah internasional. Prof. Ismu selamat sudah juga Prof. Perjuangan kita semuanya Mas, perjuangan kita semuanya. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih. Demikian mendengar Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO di Paris yang juga Ketua Delegasi RI untuk Sidang Komite Warisan Tak Benda UNESCO di Kasane, Botswana, Profesor Ismu Nandar. Elshinta News and Talk.